Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Baik kan? Teman-teman semua tahu kan manusia itu nggak bisa lepas dari yang namanya air bersih. Entah untuk minum, masak, mandi, dan lainnya. Nah, kalau kita bahas tentang air bersih, pasti juga berkaitan dengan yang namanya sanitasi teman-teman. Teman-teman semua tahu nggak sih apa itu air bersih dan sanitasi? Jadi kali ini kita akan sedikit membahas mengenai air bersih dan sanitasi, juga dampak dan pencegahan dari air bersih dan sanitasi sendiri teman-teman. Jadi air bersih sendiri merupakan indeks kualitas air yang dapat dikonsumsi dan digunakan oleh manusia bahkan makhluk hidup lainnya, di mana air tersebut tidak mengandung limbah atau zat-zat berbahaya lainnya yang ketika digunakan bisa mengancam kesehatan si pengguna. Nyambung nih sama sanitasi yang memadai. Sanitasi yang baik akan membantu manusia dalam mengelola penggunaan air bersih itu sendiri. Dan tentunya sanitasi yang baik juga menjadi indikator kualitas kesehatan dari masyarakatnya yang memakainya. Nah, maka daripada itu, mari kita menjaga kualitas sanitasi yang kita gunakan. Tapi alangkah baiknya kita lebih mengedukasi banyak orang tentang hal ini. Menjaga kondisi sanitasi adalah satu bentuk tindakan yang dilakukan dengan sengaja, membiasakan kebiasaan hidup sehat dan bersih. Tujuannya adalah agar bisa terhindar dari kontaminasi bahan kotor dan berbahaya, sehingga kesehatan manusia lebih terjamin kebersihan dan kesehatannya. Sanitasi sendiri bukan hanya ada satu teman-teman, tapi ada 3 sanitasi, yaitu sanitasi air, sanitasi makanan, dan sanitasi pengolahan sampah. Nah, itu semua menjadi satu kesatuan yang dapat kita gunakan untuk mengukur kualitas hidup masyarakat. Terus bagaimana kalau kualitas air bersih dan sanitasi di suatu wilayah itu buruk? Dampaknya akan memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi siapa saja yang tinggal di dalamnya. Dampak tersebut bisa terjadi dalam waktu yang singkat atau bisa saja datang dalam waktu yang lama dan membahayakan suatu lingkungan tempat tinggal Anda. Di bawah ini adalah beberapa contoh dampak sanitasi yang buruk di lingkungan rumah. Pertama yaitu kolera. Penyakit ini biasanya disebabkan melalui media air yang sudah terkontaminasi oleh bakteri. Penyakit ini juga pernah menjadi epidemi di beberapa negara berkembang seperti kawasan Asia dan juga Afrika, disebabkan oleh sanitasi yang buruk. Yang kedua yaitu kurangnya gizi. Mengingat kualitas lingkungan yang kurang baik, pasti gizi yang didapat juga kurang tercukupi. Yang ketiga yaitu diare. Akibat sanitasi yang buruk, maka banyak sekali penyakit yang menyerang atau mengancam manusia. Salah satunya diare. Menurut catatan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 2019, tidak kurang dari 827 jiwa meninggal dunia setiap tahunnya. Sekitar 60% kematian ini disebabkan oleh penyakit diare. Meskipun demikian, sanitasi yang baik tidak hanya menghindarkan masyarakat dari beberapa penyakit, melainkan juga mendatangkan beberapa manfaat. Berikut manfaat sanitasi yang baik untuk kesehatan. 1. Mengurangi penyebaran infeksi cacing usus yang merupakan salah satu penyakit yang banyak menyakiti masyarakat di negara-negara tropis seperti di Indonesia. Yang kedua, mengurangi keparahan dan dampak malnutrisi. Yang ketiga, taraf kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dan yang keempat, meningkatkan angka kehadiran anak-anak di sekolah karena mereka bebas dari penyakit menular, menjamin ketersediaan air bersih dan tidak tercemar limbah. Nah, kira-kira bagaimana ya cara menjaga kualitas air dan juga sanitasi yang baik? Hal ini dapat kita lakukan dengan yang terkecil terlebih dahulu, seperti memilih sampah yang baik, tidak membuang limbah ke aliran air, dan juga membuat sistem penyaluran dan penjernihan air yang memadai. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa menjamin kesehatan masyarakat lewat sanitasi adalah salah satu pekerjaan rumah yang tidak mudah. Oleh karena itu, pemerintah lewat Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Dalam Permenkes 3 Tahun 2014 tentang STBM tersebut, pemerintah menyatakan ada 5 pilar STBM atau prinsip sanitasi baik yang bisa dilakukan masyarakat. Yang pertama, tidak membuang air sembarangan. Yang kedua, mencuci tangan memakai sabun.
Yang ketiga, mengelola air minum dan makanan rumah tangga. Yang keempat, mengelola sampah rumah tangga. Dan yang terakhir, yang kelima, memastikan keamanan saluran pembuangan limbah cair. Kesimpulannya, sanitasi adalah upaya untuk menghadirkan fasilitas yang memadai bagi kesehatan masyarakat, terutama dalam ketersediaan air. Buruknya sanitasi dapat menyebabkan ratusan kematian setiap tahunnya. Jadi, pastikan sanitasi lingkungan di sekitar kita baik dengan melakukan 5 pilar sanitasi tersebut. Hingga kini, masalah sanitasi di Indonesia masih menjadi perkara pelik yang berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat serta keseimbangan lingkungan. Pembangunan sarana sanitasi yang layak masih relatif rendah dan tak sebanding dengan jumlah penduduk. Masalah ini barangkali akan terdengar sepele bagi masyarakat dengan persediaan air bersih yang cukup dan lingkungan yang sehat. Akan tetapi di daerah-daerah terpencil yang jauh dari pengawasan kita, sanitasi yang buruk dapat berujung pada ancaman kematian. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang responsif, pemusatan pada tindakan-tindakan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas, serta konsistensi yang berkala. Selain itu, membantu sesama adalah opsi mulia yang bisa kita coba. Pada daerah-daerah yang jauh dari jangkauan mata pemerintah, peran relawan sangat membantu untuk meringankan masalah ini. Untuk itulah, salah satu lembaga non-profit, Sedekah Air, bergerak sebagai penyedia sarana, entah berupa dana, relawan, maupun penggagas tempat. Dengan bertambahnya relawan-relawan tersebut, diharapkan tingkat kesehatan di Indonesia bisa membaik, terutama di bidang sanitasi.